Ya kita mulai ya, kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, atas izin Allah bisa ketemu abang dan ibu sekeluarga, mudah-mudahan ya apa yang menjadi niat abang, yang menjadi niat kakak, ibu ya, Allah ijabah. Apa yang menjadi niatnya karena mencari pertolongan Allah, karena mau mencari petunjuk dari Allah ya. Jangan pula nanti disadarkan ke saya salah. Ya baik, alhamdulillah. Ini tadi dengar cerita dari abang. Ini niatnya dulu apa nih bang? Niat mau ruqyah ini. Karena harus niat ya. Kalau tidak diniatkan nanti kita sampaikan orang yang mau ruqyah karena dipaksa, karena ikut kata orang, bukan karena niat dari diri sendiri, kecil efeknya, kecil gitu ya. Apa nih bang niatnya nih bang? Niatnya ingin pertama membersihkan diri dan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Supaya bisa taat ibadah. Gitu ya. Ini abang sering bolong nih ibadahnya Iya, nih. sering. Allahu Akbar. Tak boleh lah bang ya. Kita ngingatin aja ya. Nggak bisa diganti bang. Puasa masih bisa karena ada sebab. Tapi kalau kita sehat nggak bisa. Kecuali kita sakit. Apalagi sholat ya, rugi sekali. Mohon izin boleh di silentkan dulu sebentar. Oke, kalau kakak tadi punya apa namanya keluhan, gampang marah ya kak ya, gampang capek, betul ya, pundak berat ya. Nah itu ciri-ciri. Ibadah gimana nih 5 waktu? Sih, alhamdulillah 5 waktu. Alhamdulillah ya. Cuman gini sekarang Pak Ustadz, aku tuh nanti dulu lah. Udah. Oke. Habis itu sekarang yang terasa tuh ya, pokoknya tapi semenjak memang akhir-akhir ini sih, berapa bulan ini kalau dulu kan kalau ngaji tuh suka kan Pak Ustadz lembar-lembar, terus sekarang tuh habis maghrib tuh udah cukup selembar tuh udah. Udah ya, banyak nurun nih. Banyak pokoknya luar biasa lah. Pengaruhnya dari suami? Enggak tahu sih. Iya, pengaruhnya insya Allah dari gangguan tadi ya, dari gangguan. Abang tadi banyak ini ya, banyak amalan yang lalu, banyak jimat bang ya. Iya. Banyak mengamalkan tenaga dalam juga. Enggak ya, tapi banyak jimat-jimat itu ya. Dikasih. Ibunya kakak itu juga mas, yang panjimat banyak. Apa miara makhluk halus. Oke. Di bersama. Bang, kita sampaikan ya ini kita bicara syariat Islam ya. Satu itu kalau kita menggunakan jimat itu satu musyrik. Ya kan, karena kita masih sudah ada iman kepada Allah tapi kita masih menggantungkan kepada makhluk. Masya Allah, tuh doa kita sulit diangkat sama Allah karena kita musyrik. Mohon izin, dan itu pasti mengganggu kita. Pasti bang, yang diganggu adalah ibadahnya. Ya. Kemudian banyak tadi babang cerita tuh sampai 1 dus tuh luar biasa. Ya, jimat-jimat itu, Masya Allah. Masih ada enggak nih yang sekarang nih yang sisa nih? Alhamdulillah enggak ada. Jadi itu sudah dikirim. Jadi barangnya itu udah enggak ada lagi di sini. Oke, sekarang ada amalan yang untuk membentengi diri, ada amalan zikir-zikir yang untuk kesehatan diri, ada amalan yang digunakan untuk mungkin menjaga diri kita sendiri di rumah, ada enggak? Kalau untuk menjaga enggak ada lagi. Jadi saya dari Allah Ta'ala ada. Untuk kesehatan ada diniatkan ke situ? Enggak ada. Enggak ada? Saya untuk ibadah ya zikir. Masya Allah, sudah betul dah ya? Iya. Jadi yang lalu ini abang udah buang lah ibaratnya ya? Yang dari dulu kan pernah dimandikan kebal. Baik. Nah, itu untuk kebal. Ya kak ya, ini kita sampaikan ibu ya. Benda sudah dibuang semua ya. Ini benda. Nah, benda sudah dibuang semua. Itu hanya sarana jin masuk untuk kepada kita lewat benda, lewat ritual. Begitu udah masuk, dia tidak akan hilang. Kecuali kita sendiri meningkatkan taubat kita kepada Allah. Jadi kalau benda ini dibuang, yang dibuang itu fisik benda. Barangnya masih ada insya Allah. Tidak akan lari dari kita. 7 turunan tidak selesai. Hati-hati. Tidak selesai bu. Dia akan mencari tuan yang baru, dia akan mencari juragan yang baru, akan mencari budak yang baru. Itu anak cucu kita. Yang diganggu yang soleh bang.
bukan yang tidak taat. Yang tidak taat tuh gampang, sentil sedikit udah pasti ikut. Udah selesai ikut caranya dia, ikut cara-cara jin gitu ya. Maka yang diganggu yang soleh supaya tidak menjadi soleh, tidak menjadi taat, keluar dari Islam. Itu tujuan akhir dari jin. Iya. Nah, efek daripada kita pakai seperti ini ya, gampang marah, keluarga suami istri sering beda pendapat, anak sulit diatur, efeknya ke sini. Kenapa? Diganggu seluruh keluarga. Nah, yang paling utama diganggu adalah masalah ibadah. Nomor 1 itu. Yang kedua, hubungan suami istri supaya bercerai. Nah, itu maunya jin. Kalau udah ada tengkar, ada niat ke situ, asli itu niatnya jin. Karena jin mau kepengen mengejar mahkota. Ya, insya Allah mungkin kita mulai. Ibu, kalau misalnya dulu juga ada titipan-titipan, tidak ada. Alhamdulillah. Luar biasa malah anak ini punya. Ibu ndak, ini bapak anak. Allah banyak bergaul ya. Nah, Bang ya, Abang merasakan sendiri. Jadi Salah gaul ya, Bu. kalau dulu kita banyak lalai kepada Allah, sekarang pun masih ada lalai itu karena meninggalkan sholat ya. Allah Akbar. Mudah-mudahan ya, dengan harapan kita mau benar-benar niat Abang tadi mau memperbaiki ibadah. Allah angkat. Baik ya, kita mulai Ibu ya. Kita mulai nomor 1. Saya kasih nasihat nih beberapa. Nomor 1, hilangkan pikiran suudzon kepada siapapun. Ini hablum minan nas. Ya kan, kita memaafkan orang lain, orang-orang yang menyakiti kita, mungkin secara lisan, secara fisik, atau mungkin ya menghibah kita. Semua dimaafkan karena Allah. Hari ini mulai ya. Kenapa? Pikiran kotor itu menyebabkan iman kita lemah, jin masuk lewat pikiran kita. Nanti sampai kepala, tak sembuh-sembuh. Itu kalau mau tahu sumbernya nanti di kesehatan. Ya, sumbernya dari situ. Ya kan? Hati dan pikiran. Ya, nomor 1, hilangkan perasaan suudzon kepada siapapun. Yang kedua, menjadi pemaaf. Iya. Nah, balikkan kepada Allah. Allah itu maha pemaaf luar biasa. Berarti kita dan dia dan orang-orang kan punya hak yang sama untuk minta diampuni sama Allah. Betul? Nah, untuk memudahkan ampunan itu, maafkan dulu orang lain. Hablum minan nas. Allah longgar. Insya Allah Allah memudahkan urusan kita. Kenapa? Hati kita sendiri sudah mulai lembut memaafkan orang lain. Yang kedua ya ini ya. 1, jangan suudzon. Yang kedua, maafkanlah orang lain. Jangan dendam. Asli tak boleh. Yang ketiga, kan kita ini banyak lalai. Ya, banyak lalai pasti. Maka yang ketiga inilah pintu pembukanya karunia Allah yang begitu besar. Apa itu? Minta ampun sama Allah, Bang. Istighfar sama Allah. Ini yang ketiga saja. Saya tak kasih banyak-banyak nasihat. 1, hilangkan prasangka. Yang kedua, maafkan orang lain. Berarti ini hubungan manusia. Yang ketiga, hubungan kita kepada Allah. Pasti kita banyak lalai. Minta ampunlah sama Allah hari ini. Semoga apa yang menjadi niat Abang, Allah ijabah semua. Siap Bang ya? Iya. Baik, itu nasihat saya. Ya, sekarang niatkan kepada Allah 1 ya, untuk sehat dari penyakit medis. Kakak tadi punya sakit pundak, sakit di kaki, ada sakit ya, itu mohon pada Allah untuk sembuh dari penyakit medis. Itu medis ya, nyata kan? Capek, pegel ya, sakit tulang ya kan? Nah, itu nyata, itu medis. Yang kedua, minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit non medis. Apa itu? Was-was, khawatir, pemarah, malas sholat, curiga, bla bla bla. Itu non medis semua, merusak hati kita. Nah ya, ini non medis Bang. Nah, yang kedua, yang ketiga tadi, Abang karena pernah punya amalan-amalan, pernah punya jimat, pernah dimandiin dan lain-lain, niatkan juga untuk membuang jin nasab yang ada di diri kita. Jangan sampai nanti turun-temurun ke anak cucu kita. Minta sama Allah. Nah ya, jadi kalau Abang tambahkan niat untuk membuang jin nasab. Insyaallah Bang. Lillah ya. Lillah ta'ala ya. Baik. Semoga Allah ijabah apa yang menjadi niat Abang ya. Jika memang betul-betul insya Allah memang ada jinnya di sini, jinnya dengar. Kalau dia tidak tobat, dia bisa keluar sekarang kapan saja. Kalau atas izin Allah dia mau dimudahkan Allah, insya Allah ya kan dia akan dimudahkan. Kalau tidak dia nyesal sendiri nanti. Mati kafir kan tempat dia di neraka sama. Kalau kita mati kafir tempat kita di neraka sama. Ya.
Baik, kita mulai. Bantu istighfar, sungguh-sungguhlah pada Allah. Kalau memang ada atas izin Allah biar dihadirkan untuk bisa didakwai aja. Insya Allah ya, nak ya. Nah, bantu istighfar aja. Baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Aina ma takunu yati bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu yati bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Astagfirullah. Siapa kamu? Ya Jin, silakan. Kita hari ini ketemu atas izin Allah ya. Bukan kekuatan kami, bukan kekuatan istri saya, bukan. Atas izin Allah hari ini abang menghubungi kami itu karena urusannya wa kana hakon alaina nasrul mu'minin. Tolong menolong kepada agama Allah, tolong menolong sesama muslim. Nah, ya, Bang Sajin. Ono rokok ora? Bahasa Jawa. Ini abang nih orang Melayu semua. Ngapa rokok? Rokokan sih dah. Oh, kamu mau merokok. Apa yang kamu dapat kalau rokok nih? Kamu rasakan apa? Makananmu? Asapnya. Asapnya makananmu. Apa yang kamu rasakan kalau ada yang merokok nih asapnya? Melu kenyang. Ikut kenyang. Kuat juga? Iya. Kuat. Terus? Happy, bahagia. Lihat ya, rokok ndak main-main nih. Asapnya makanan jin. Ini bukan cerita nih ya. Ini bukan cerita nih Bang ya. Sampai anda rokok anda? Enggak boleh. Haram yo. Haram makananmu. Itu? Kalau ada orang ndak merokok kamu apain? Tak bujuk. Ben merokok. Caranya? Bu bisiknya apa? Orang tak bisik ke. Terus? Tak uyui. Apanya yang kamu kencingi? Mulutnya. Mulutnya. Biar mau merokok. Ben asem. Biar merokok lagi. Iya. Astagfirullah. Aku wis werone arep kene. Udah tahu. Kok kowe iso ngomong Jawa? Kowe saka Jawa kah? Waktu dia dulu nuntut ilmu di Jawa itu dikasih. Aku dititipke. Nah, dititipin Bang. Nih ya, dari dukunnya dulu nih, dari siapa lah. Kamu sendirian atau ada temennya di badannya Bang nih? Ake saja nih Pak Uci. Yang piro? Di badannya aja. Kurang lebih. Ono 20. Di badannya 20. Allahu Akbar. Itu dari amalan-amalan, dari jimat-jimat yang dia kasih. Dari mana-mana aja. Kamu pemimpinnya? Aku yang paling tua Yang paling tua. Gitu. Terus kamu dulu dikasih makan apa nih sama beliau nih? Kembang. Sajen. Dikasih makan gitu. Karo sing kei. Karo tuanku. Karo tuanmu? Oh. Jadi tuanmu juga ngasih sesuatu untuk makan kamu. Oh, gitu. Enak kah sekarang sama beliau nih? Ono enak, ono ora. Nah, kapan enaknya tuh? Saiki. Nah, kenapa nih kamu enak nih? Hati-hati Bang ya. Ini bukan tontonan ya. Ini bukan tontonan nih. Apa enaknya? Kan wis diceritakno ta. Karena nggak sholat. Wis wero Pak Kajine. Kamu bisikkan apa ke beliau nih sampai berhasil bikin nggak sholat? Wis cukup lah dadine wong tuh sing apik ae. Oh, jadi orang cukup yang baik saja. Nggih. Nggak perlu sholat. Hati-hati Bang. Terus Nggak usah ngerusui wong. Nggak usah ganggu orang, sudah cukup. Jadi nggak sholat nggak apa-apa. Ya. Hebat. Terus apa lagi yang kamu bisikkan? Amalan kan biyen wis akeh. Amalan ya dulu.
Wis tak ono tabungan. Oh, merasa sudah banyak tabungan karena sudah beramal luar biasa. Aku salah ya Pak Kaji. Salah lah, kamu dapat makan kan dari situ? Iya, Kenyang. sampai muntah-muntah. Dengar kan? Ini enggak main-main ya. Orang enggak sholat itu makannya dia nih, dengar sendiri, sampai muntah-muntah. Artinya dia betul-betul happy dan luar biasa mengganggu kita sampai tak sholat. Ya Bang Sajin, kamu ada ganggu apa nih ke abang nih selain tidak mau ibadah dengan baik? Ada ganggu kesehatan? Kamu bikin gampang marah? Yo mesti no. Yang pundaknya berat tuh? Aku yang kono. Kamu tinggal di situ. Kamu apain tuh? Nangkring ae. Nongkrong di situ. Kamu suka bikin beliau marah nih, kamu bisikin apa? Ra usah dibisiki Pak Kaji. Nggak usah dibisikin. Elus-elus ae. Oh gitu. Karo api. Dilus-lus dengan api biar panas. Marah. Oh, sama istrinya gampang marah. Gitu. Oke. Istrinya yono. Baik, istrinya ada berapa? Jinnya. Nih. Sambat gitu ya. Ono piro? Telu. Ada 3. Yang suka berat di pundaknya itu juga tinggalnya di situ. Oh, apa yang dilakukan? Kan beliau ini juga taat ibadahnya nih 5 waktu. Kok betah di badannya? Yo kan cuma dari situ kita bisa ganggu. Iya. Kalau Pak Kaji sama istri yo lemah kadang-kadang kan ada juga yang masuk ta. Aku nggak lihat. Iya aku tahu. Gitu. Jadi kalau pas posisi kami lemah pun kalian bisa masuk gitu ya. Lemah niku nek ini loh. Mulai nakon-nakon diri dewe. Apa amalanku diterima apa ora? Oh, kamu bisikkan keraguan-raguan. Oh, jadi itu termasuk yang lemah. Takut mati ngono lho. Takut mati. Oh, gitu. Ya. Was. Baik. Ya. Kalau anak-anak biasa. Kamu nampak? Nek orang tua wis sukses, anak kan mencontoh ae. Anak, kamu bisikin apa nih? Ndak taat sama orang tua? Nggak usah dibisiki. Terus kamu ganggu apa? Dia kan nyontoh Pak Kaji. Oh, ikut orang tuanya. Jadi ndak susah aku. Kecuali nek orang tua getol agamane, aku ya rada rumit. Oh gitu. Mesti aku perhatikan bisik-bisik. Ya. Ini anak ini suka main HP nih. Kamu mau bikin apa sama dia sampai lupa sholat? Generasi kedua. Allah Bang. Hati-hati. Tidak menciptakan anak yang soleh. Hati-hati Bang, ini sama abang nih ya. Yang abang pelihara nih. Nah, kakak ya, paham ya? Sejujurnya, aku kiwes lemes Pak Kaji. Sudah lemes. Kenapa? Kembenku nganti copot-copot ya. Oh gitu. Kamu perempuan ya? Iya. Nih aku kasih tahu nih. Sama anaknya, sama ibu ada yang ikut nih? Anak Pak Kaji. Ada? Sama ibu yang ikut apa nih? Berapa? 1. Ganggunya apa ke ibu ini? Kadang-kadang sok sedih, Suka berlebihan. sedih, berlebihan. Oh, dibisikin apa nih kalau ibu bisa sedih? Ketakutan hari akhir. Oh, takut mati. Allah. Bukan Pak Kaji. Bukan. Apa? Siapa yang akan mendoakanku kelak? Oh, kamu bisikkan ke situ. Takutan. Jadi anak-anak yang soleh ini kamu lalaikan ya di pikiran beliau ini. Bukan aku, koncoku. Oh, temanmu punya tugas lain lagi. Allah, ibu ya, hati-hati bu. Istighfar nih, sedihnya kita ya, jangan berlebihan. Allah bu yang bersama kita yakin punya iman. Mati kita orang beriman dijamin masuk surga, itu keyakinan. Kalau nggak yakin gawat nih. Ada jin yang merusak. Jadi nek aku ora beriman, tempatmu di neraka. Dengarkan firman Allah. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha. Ya. Wa aradna jahannama
Yauma ijil lil kafirina ardo. Itu tempatnya jin kafir, tempatnya orang kafir, tempatnya orang tidak beriman. Wallahi ini ya, ini sama-sama nih, saya juga mendakwai nih abang semuanya nih ya, bukan hanya dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengar jin dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Jadi kita sama-sama punya hak untuk masuk surga lagi ya. Tapi jin ini dia bersumpah kepada iblisnya, bosnya untuk mengganggu umat Islam bang. Untuk jauh daripada syariat Allah. Dengar tadi ya. Hazihi jahannamu lati kuntum tu'adun. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Kamu kalau mau minta neraka di situ tempatmu nanti kamu kembali. Sungguh ini saya berbicara menyampaikan firman Allah. Ini semuanya dengar baik-baik. Jadi sampai kita betul-betul tidak beriman, tempat kita di neraka jahanam. Jangan sampai kita juga tidak dihisap lagi bang, langsung masuk aja tuh. Nih ya. Wa aradna jahannama yauma idil lil kafirina ardo. Jangan sampai bangsa jin, kamu juga tidak dihisap lagi sama Allah, langsung aja masuk neraka. Ya, tapi kalau kamu bertobat kepada Allah, dengerin nih firman Allah. Ini semuanya. Jika kita tobat kepada Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayi'atikum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bang, sungguh-sungguh bang, kita lalai. Kita makhluk. Maka tadi saya bilang kan, istighfarlah, minta ampun kepada Allah. Jika kita sungguh-sungguh dan bertobat, tidak mau mengulangi, lihat, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita, akan dihapuskan dan dijanjikan kita adalah surga. Pasti bang, ini firman Allah bang. Ini firman Allah bang Sajin, bukan saya yang ngomong. Lihat ya, dengarkan janji Allah. Wa basiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utu bihi mutasabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Ya, insyaallah. Kita bicara firman Allah ya Kak ya. Ini tadi kita membuka apakah benar mengganggu kakak, mengganggu abang, mengganggu ibu. Kami hanya menanyakan, benar enggak itu ada? Wallahu alam, saya tidak lihat. Ini yang terjadi. Apa yang kamu lihat Bang Sajin? Kenapa kamu nangis? Saya enggak lihat apapun. Aku seperti melihat aku di zaman dulu. Maksudnya gimana? Kebodohan, kesalahan. Kamu baru ingat? Seperti ditampakkan. Seperti ditampakkan sama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Istri mengandani. Bawa jalo hidayah. Ini aku ajak nih kamu nih untuk tobat sama Allah. Aku ajak kamu untuk beriman kepada Allah. Ya. Janji Allah tadi sudah sangat jelas. Ya. Jika kamu beriman, taubat kepada Allah, sungguh-sungguh meninggalkan kejahilan, sungguh-sungguh meninggalkan kebodohan, sungguh-sungguh meninggalkan kekafiran, kamu beriman, sungguh tempatnya di surganya Allah. Ya, ini sama nih Kak ya, kayak kita sama-sama mendakwai nih ya, sama-sama berdakwah. Jadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah aja kepada Allah. Kami wes kumpul Pak Kaji. Udah kumpul semua. Yang di sini ada 25. Di rumah ini. Allahu Akbar. Dari belakang ada 17. Subhanallah. Dari sekitar 13. Jadi yang mau masuk Islam berapa banyaknya ini? Aku ndak iso ngitung. Nggak bisa ngitung. Banyak. Boleh Pak Kaji. Kenapa? Semua melu. Boleh. Karena dia akan mendapatkan hidayah dari Allah, bukan dari saya. Kalau dia tidak mau, dia bisa lari kapan Anak saja. sing gelap, anak sing terang. Anak sing hewan. Gelap, terang, hewan. Anak sing melata. Melata kayak ular. Anak sing terbang. Ada yang terbang. Allahu Akbar. Ya silakan, panggil aja. Kamu pimpin ya.
Bersyahadat. Kamu Oke, pimpin. Pak Haji. Sungguh nih? Saya setuju, Pak. Baik. Saya itu tuh sungguh-sungguh. Dia mau taubat kepada Allah. Ya, mari bersyahadat kepada Allah. Ikutin ya. Ashadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah wa illallah ashadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Hancurkan nih sihirnya yang kamu pasang di keluarga nih. Bantu istighfar ya yang punya masalah. Awalam yaral ladina kafaru samawati wal ardo kanata fafataknahuma Masih ada sihirnya yang kamu pasang nih? Sampun, Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini apa yang terjadi dengan badanmu nih setelah kamu bersyahadat dan kamu taubat kepada Allah? Kelambiku Perhatikan. ganti. Kamu berganti baju? Nggih. Berganti baju gimana maksudnya? Tadi aku kan cuma pakai kemben. Terus Saiki iskem Sekarang pisan pakai panjang. gamis panjang, kerudungan. Nggih. Allahu Akbar. Sami kalian teman-teman. Sama dengan kami nih. Apa maksudnya? Teman-teman yang lain ya podo ganti baju. Ganti baju semua. Terus kalian punya cahaya nggak sekarang? Ada, Pak Haji. Ada. Subhanallah. Cahaya iman dari Allah. Sama seperti Bapak Ibu di sini. Masya Allah. Allah punya kami kecil. Dengar Bang Sajin, seiring keimananmu, ketaatanmu kepada Allah, insya Allah cahaya itu akan membesar, iman itu akan Pak semakin Haji. kuat. Ya, Izin nyuwun pangapunten nggih. ngapa? Minta maaf sama orangnya dulu. Nah, silakan, sampaikan aja. Ini yang kalian ada di depannya ini, silakan. Bapak Dia meminta Ibu maaf. semua, kami mohon dimaafkan segala kesalahan, kebodohan kami menuruti hawa Aduh, nafsu. merinding saya Bang. Abang boleh jawab nih? Nyuwun pangapunten. Abang boleh jawab. Dia minta maaf sungguh-sungguh. Abang boleh jawab. Ya, dengar Bang Sajin? Lihat ya. Lahir batin, puluhan tahun kamu bersama dia, puluhan tahun kamu ya melakukan kemusyrikan bersama dia, kamu sesatkan dia untuk jauh dari ibadah kepada Allah. Lihatlah, karena mencari petunjuk Allah. Bang ya, sekali lagi karena abang sungguh-sungguh mau tobat, mau mencari karunia Allah. Ya Allah. Kamu dengar ya Bang Sajid ya? Saya kasih nasihat nih. Ya, Islam itu nggak ada dendamnya, nggak ada bencinya ya. Itu tadi saya bilang Kak, jangan suudzon, maafkan orang. Pak Haji, Pelan-pelan, ya. tidak bisa lama-lama. Baik, saya kasih nasihat ya. Nomor satu, kamu tobat sungguh-sungguh kepada Insya Allah Pak Haji, insya Allah. Allah. Amin. Yang kedua, kamu gabung sama jin-jin muslim yang ada di masjid. Kamu belajar syariat Islam. Jika kamu sudah tahu, sholat dan taatlah hanya kepada Allah. Yang ketiga, hari ini Bang Sajin, dengan pertolongan Allah, dengan karunia Allah, inna dina indallahil Islam. Agama Islam adalah agama yang lurus, agama yang benar, agama yang diridhoi Allah. Ajak kawanmu untuk mengenal Islam. Siap Pak Haji. Ajak mereka untuk tobat. Insyaallah. Insya Baik, Allah. silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, para pemirsa yang dimanapun Anda berada, ya akibat kemusyrikan, kelalaian kita, banyak amalan, banyak jimat ya, karena kasih sayang dan pertolongan Allah, karena niat kita mau tobat kepada Allah. Hari ini ya Kak ya, Abang ya. Jadi Bang, insya Allah atas pertolongan Allah, jin-jin yang ada di badan Abang, yang ada di barang-barang itu, yang tinggal di sini, atas izinnya ya, hari ini sudah tobat, sudah masuk Islam semua.
Maka jangan sampai jin yang kafir lain masuk ya Bang ya. Nanti sholat lagi nih. Ya, betul-betul benteng paling kuat adalah satu, sholat tepat waktu 5 waktu. Laki-laki di masjid. Ya kalau memang tidak ada halangan, datanglah ke masjid. Kalau ada halangan ya silakan sholat di rumah. Tapi tetap tepat waktu. Zikirnya diselesaikan, ya, yang diajarkan itu sesuai sunnahnya. Selesaikan zikir pagi petang, diamalkan sampai kita mati. Baca Al-Quran jangan sampai kendor, Kak. Ya, tadi sudah betul, Masya Allah. Tapi sudah mulai turun kan, males. Kenapa? Gangguan kan? Udah ada di pundaknya. Ya Bang ya? Masya Allah. Diamalkan, kemudian apa? Amal soleh ditingkatkan. Amal ibadah kita meningkat, amal soleh tingkatkan. Lihatlah sekitar kita, mungkin ada orang tak mampu. Mungkin tetangga kita ada yang susah. Biar sedikit tapi tengoklah. Jangan sampai pula nanti kita di akhirat tetangga protes dengan kita, lalu kita pun tak sempat pula. Tak boleh. Saudara terdekat kita adalah tetangga. Berbagilah kita semampu kita. Insya Allah ini nasihat dari saya. Jangan sampai jin kafir masuk, asbab kita meninggalkan sholat. Otomatis Kak ya, sekali kakak tak sholat aja, udah nongkrong. Karena memang itulah yang diincar sama dia. Bang ya, saya mohon maaf jika kata-kata saya tak berkenan. Semua kebaikan ini datang dari Allah nih, ya. Kekuatan semuanya datang dari makhluk. Ya, semoga berkah, semoga mampu menjalankan syariat Islam sungguh-sungguh. Ya nak ya, hati-hati, tidak boleh tidak sholat ya. Nah, main HP boleh, jangan lalai, betul ya? Jangan lalai, tetap jalankan sholat, tetap baca Quran, taat kepada kedua orang tua ya. Tak boleh membantah orang tua ya. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.